Dan jika sebagian orang tua tersebut disimpan anaknya tetapi kepemilikannya masih punya orang tua tersebut, apakah boleh anaknya menggunakan uang itu untuk membayar zakat orang tuanya tanpa meminta izin dulu? Mengingat orang tua itu merasa berat membayar zakat dan setiap diingatkan responnya selalu negatif dan menghindar dari pembicaraan. Pertama, Quran surah ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum paham, belum mengerti terhadap ketentuan Allah, maka pahamkan dengan hikmah dulu. Apalagi kalau levelnya di atas. Jangan masuk lewat nasihat. Karena orang di atas itu biasanya jarang ingin menerima nasihat. Ya, inginnya memberi nasihat. Jadi kalaupun masuk gak langsung diterima. Ya, makanya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan dicontohkan langsung dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya. Jadi kalau ada yang keras, doa dulu supaya lembut. Kalau keras ketemu keras, pecah nantinya. Orang Arab mengatakan al-hadidu bil hadidi yuflahu. Batu ketemu batu, pecah nantinya. Maka apa yang dilakukan? Bangun di waktu-waktu mustajab. Dan di tempat-tempat yang mustajab. Kayak sekarang nih, di majelis ilmu, berdoa. Mohon kepada Allah untuk melembutkan hati ayahanda, hati ibunda. Bangun tahajud. Ya. Kalau perlu nanti bisa ikut, misalnya di samping ibu, ikut tidur sama-sama, malamnya bangun tahajud. Lalu berdoa kepada Allah, enggak usah ngasih tahu orang tua, berdoa aja minta. Ya Allah, sayangi ayahku, sayangi ibuku, ya Allah, hartanya, muliakan kami, ringankan hisab kami di akhirat nanti. Minta dengan tulus, dengan mohon pada Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk berbakti dalam kebaikan. Terima kasih Engkau mengizinkan kami sholat. Ya Allah, jangan jadikan harta kami dari orang tua menjadi beban yang memperlambat kami ke surga. Jangan jadikan beban yang menghinakan kami di dunia. Ya Allah, ringankan kami untuk beribadah kepadamu lewat zakat. Minta sekali, gak usah bilang orang tua. Sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah dalam waktu-waktu tertentu melembut hatinya walaupun Anda tidak menyampaikan kata-kata itu langsung kepadanya. Tidak. Ini pernah ada kasus sering saya sampaikan, saya balik ya, kasusnya terbalik. Ini anak diminta sholat oleh ibunya nggak mau. Capek. Ini kisah nyata. Saya sering sampaikan berulang-ulang. Datang kepada kami konsultasi. Ibunya sudah haru. Ya, netikan air mata, anak saya nggak sholat Ustaz. Saya takut dihisab di hari kiamat bagaimana. Udah ibu sampaikan berulang-ulang, bagaimana responnya, cuek dia. Udah bu nggak usah disampaikan lagi. Ibu malam ini tidur di sampingnya, temani. Malam bangun sholat. Ibu nggak usah minta anaknya bangun. Ibu sholat minta kepada Allah. Mohon doa kebaikan, ya Allah. Engkau yang telah amanahkan dia kepadaku, aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Jangan jadikan ia, ya Allah, menyulitkan hisabnya di hari kiamat karena kelalaianku. Ampuni dosaku, ya Allah. Kalau belum mampu menjadikannya sebagai hamba yang taat, minta maaf, minta ampun sama Allah. Doa aja bu. Nanti lihat 3 hari kemudian, ibu silahkan lihat apa yang terjadi. Itu 3 hari kemudian, ibunya datang pagi-pagi jam 7. Wajahnya sudah gembira, tangannya megang nasi uduk. Dari jauh, Ustaz katanya. Masya Allah, ibu senang sekali. Iya katanya. Alhamdulillah anak saya sudah sholat. Oh, kok bisa saya bilang. Rupanya di malam ketiga itu dia bangun, dia nangis, langsung dia peluk ibunya. Mama, maafkan saya, saya tidak bermaksud begitu mama. Kan? Saya pengen sholat. Tapi keluarlah kata-kata yang itu menjadi kunci. Saya kan gak sholat karena mama, papa dulu kan gak sholat juga. Tuh. Papa dulu gak sholat juga, bapaknya jadi contoh tuh. Masuk kan? Jadi ukurannya itu, kadang orang tua itu. Orang tua. Pakai maaf saya nggak bermaksud mengajari ya Pak ya, Bu. Antum ikhwan, sehebat-hebatnya antum di luar, pulang ke rumah itu anak tuh nunggu bapaknya. Bukan status antum di kantor. Antum direktur di kantor, pernah nggak pulang nyampe rumah dipanggil, Pak Direktur? Enggak kan? Ayah, papi, itu kan. Saya di sini Ustadz. Di luar saya dipanggil Syekh. Ada yang manggil Kiai. Tapi apakah saya pulang ke rumah dipanggil demikian? Ustadz? Enggak. Anak saya yang kecil-kecil usia 2 tahun nunggu malam-malam. Begitu saya datang, Buya! Mereka ingin bapaknya, ingin buyanya. Buya! Ayo yuk main kuda-kudaan yuk. Ingin ada yang nunjukkan gambar. Sampai sekarang saya masukkan ke tas saya. Nunggu kami pulang, kadang sehari 2 hari malam pulang. Cuman buat nunjukin, bikin gambar. Bapaknya jadi berangkat untuk mengajar. Dia tulis di bawahnya, I love you Buya. Saya bawa terus tuh. Saya bawa. Dan itu mahal teman-teman. Mahal gitu ya.
Jadi saya pikir yang pertama doakan dulu. Yang kedua, kalau sulit seperti itu, isi lingkungannya dengan informasi-informasi seputar zakat. Bacaan-bacaan zakat, dengarkan ceramah-ceramah seputar zakat. Undang ya ustadz untuk memberikan pencerahan misalnya. Ya Pak, udah lama kita kayaknya ya nggak pengajian misalnya di rumah. Atau ada ustadz bagus nih begini-begini dan sebagainya. Boleh nggak kalau kita ke rumah kita undang begini-begini? Ya, datang ke rumah. Jadi datang lewat orang lain, orang ketiga. Share. Ya, atau misalnya yang dikenali dari temannya, ceritakan tentang keutamaan zakat dan sebagainya. Jangan diceritakan bapaknya belum bayar zakat. Ya. Ceritakan yang umum tentang zakat, Pak. Keutamaan bagaimana begini, tolong dong share sama papa supaya semangat beliau. Ya. Itu masuk lewat situ dulu. Lewat situ. Ya, mudah-mudahan dengan skema seperti itu nanti datang mau'izatul hasanah, kalaupun diskusi sudah ada bahan. Dan insya Allah lebih termotivasi. Masuknya lewat hati. Kalau nggak sampai ke pikiran, masuk lewat hati. Apakah boleh yang dititipkan ke saya dikeluarkan? Tidak. Tidak. Karena kalau titipan bukan mutlak kepunyaan Anda. Ya, harus disampaikan terlebih dahulu. Disampaikan terlebih dahulu. Karena kepemilikannya masih bukan di Anda, kepemilikan di orang lain. Ya, di pemilik asalnya. Kecuali kalau itu sudah menjadi bagian dari Anda misalnya, yang atau diberikan wewenang. Ini punya papa tapi bebas terserah kamu mau gunakan apa misalnya. Ya, maka Anda gunakan sebagai bagian dari zakat, itu sah untuk dilakukan. Jelas ya? Izinkan saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati beliau dan memberikan hidayah serta taufik kepada beliau dan menjadikan beliau insyaallah termasuk dalam golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.